Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope everyone is happy and healthy. Welcome back to Teacher Iim. Before starting the study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan membaca doa tadi pembelajaran hari ini lancar. Hari ini kita akan belajar tema 4F, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 3 dan 4. Ayo siapkan buku paketnya. Sebelumnya, anak-anak harus mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, yaitu membaca teks tentang cita-cita Bung Karno, terus membaca puisi tentang Bung Karno, bisa memahami, mempelajari tentang keberagaman, terus pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian anak-anak harus mengetahui keberagaman rumah adat, serta yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber daya alam, yaitu mempelajari berbagai pekerjaan yang berhubungan erat dengan sumber daya alam. Ayo kita pelajari bersama-sama. Buka buku halaman 62. Nah, di situ ada gambar. Gambar siapakah itu? Siapakah beliau? Pasti anak-anak sudah tidak asing ya dengan gambar beliau. Ya, beliau adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama di Indonesia. Bung Karno, jangan bawa pergi cita-citamu. Siapa yang tidak kenal dengan Presiden pertama Republik Indonesia yang biasa disapa Bung Karno ini? Bung Karno terlahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo 6 Juni 1901 sampai 21 Juni 1970. Adalah anak dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang guru asal Jawa dengan Ida Ayu Nyoman Rai asal Buleleng, Bali. Bung Karno dilahirkan di kota Blitar, Jawa Timur. Bung Karno merupakan bintang yang bersinar di antara para pemimpin negara-negara besar pada saat itu. Beliau merupakan salah satu tokoh besar yang mewujudkan cita-cita mempersatukan Indonesia yang terdiri dari beragam budaya, bahasa, suku, dan agama. Cita-cita beliau mengayomi semua golongan dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua bersatu dalam satu jati diri Indonesia. Beliau mengerti apa yang diperlukan dalam keberagaman Indonesia. Tentunya dalam cita-cita Bung Karno, keberagaman bukanlah ancaman, tetapi sesuatu kekuatan yang seharusnya dipelihara anak cucu bangsa Indonesia. Bung Karno dengan karismanya mewakili bangsa Indonesia dalam kancah politik dunia. Para tokoh dunia juga mengagumi cita-cita beliau untuk bangsa yang besar dan beragam ini. Setiap orang bisa mempunyai impian menjadi orang terkenal, tetapi tidak banyak orang yang bisa mewujudkan impiannya sebagai warisan bangsa. Jadi, kita sebagai penerus bangsa harus meneruskan cita-cita beliau, yaitu menjaga keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai saat ini dan mulai dari sekarang, anak-anak harus giat belajar agar cita-cita kita tercapai. Bung Karno juga banyak dijadikan sebagai sumber inspirasi, termasuknya dalam puisi berikut ini. Dengarkan baik-baik ya, nak. Sang proklamator sejati, karya Dino Joy. Dengan gagah engkau berdiri,
di hadapan ribuan rakyat dengan semangat nasionalisme yang begitu kuat memproklamirkan kemerdekaan NKRI yang berdaulat, terlepas dari jeritan dan cengkraman penjajah jahat. Lantang suaramu keras menggelegar, memecahkan kebekuan dada semua rakyat yang mendengar, menularkan semangat tak pernah gentar, membuat hati penjajah menjadi gempar. Soekarno, engkaulah sang proklamator kemerdekaan. Sungguh pribadimu, sepertimu, sangat didambakan. Menyambungkan lagi putusnya harapan-harapan untuk merdeka dan terlepas dari kemerdekaan. Soekarno, namamu terukir begitu mewah, gambarmu terpampang begitu megah, monumenmu terbangun begitu gagah, kenangan tentangmu tersimpan begitu indah. Jadi itulah puisi tentang Soekarno yang dijadikan sumber inspirasi bagi banyak orang. Nah, kita harus mencontoh kepatriotan beliau terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dan semangat beliau yang tak pernah gentar. Meskipun NKRI telah terwujud, tetapi kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara memelihara persatuan dan kesatuan? Nah, cara memelihara persatuan dan kesatuan adalah dengan menghargai keberagaman yang kita miliki. Berikut ini 2 hal yang dapat kamu jadikan sikap menghargai keberagaman, terutama keragaman suku bangsa. 1. Menerima suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari meskipun mereka memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda. Bergaul dengan siapa saja, tidak hanya dengan satu suku bangsa saja. Kedua, tidak menjelek-jelekan, menghina, dan merendahkan suku bangsa lain. Manusia diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama. Jadi, sesama tetangga, sesama teman, kita harus menjaga kerukunan dan saling menghargai meskipun kita berbeda. Sekarang, anak-anak buka buku halaman 66. Di situ ada puisi tentang Candi Borobudur. Anak-anak mempraktekkan membaca puisi tersebut. Kemudian hasilnya dikirimkan di GCR. Candi Borobudur merupakan salah satu bangunan yang dikenal dunia. Selain Candi Borobudur, banyak bangunan-bangunan lain yang terkenal di Indonesia yang merupakan karya anak bangsa. Bangunan-bangunan tersebut didesain oleh arsitektur Indonesia. Beberapa bangunan karya anak bangsa adalah sebagai berikut. 1. Museum Tsunami di Aceh. Nah, yang kedua, Monumen Nasional di Jakarta. Di sini siapa yang cita-citanya ingin jadi arsitektur? Wah, kalau ada, sungguh cita-cita yang sangat luar biasa. Salah satu tugas arsitektur adalah merancang bangunan tempat kita tinggal. Tahukah anak-anak bahwa rumah sebagai tempat tinggal yang terdapat di Indonesia sangat beragam? Nah, perhatikan di halaman 70. Rumah gadang. Rumah gadang atau rumah godang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat. Rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama rumah Bagonjong atau ada juga yang menyebut dengan nama rumah Banjuang. Rumah adat ini memiliki keunikan bentuk arsitektur dengan bentuk puncak atapnya runcing yang menyerupai tanduk kerbau dan dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Tetapi belakangan atap rumah ini banyak
berganti dengan atap seng. Rumah gadang dibuat berbentuk 4 persegi panjang dan dibagi atas 2 bagian, depan dan belakang. Bagian depan dari rumah gadang biasanya penuh dengan ukiran ornamen dan umumnya bermotif akar, bunga, daun, serta bidang segi empat dan jajar genjang. Sementara itu, bagian luar belakang dilapisi dengan belahan bambu. Pada umumnya, rumah gadang mempunyai satu tangga yang terletak pada bagian depan, sementara dapur dibangun terpisah pada bagian belakang rumah yang dempet pada dinding. Teacher ingin bertanya, apakah nama rumah adat di daerahmu? Rumah adat di Indonesia bermacam-macam nama dan bentuknya. Mengapa bentuk rumah adat di berbagai daerah berbeda-beda? Ayo, apa jawabannya? Rumah adat berbeda-beda karena disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan kegunaan rumah tersebut. Rumah adat Toraja misalnya, di bawah bangunan rumah digunakan sebagai kandang kerbau. Kerbau bagi masyarakat Toraja merupakan lambang kekayaan. Rumah adat Kalimantan Selatan berbentuk panggung dan panjang. Kolongnya digunakan untuk menenun dan menumbuk padi. Berikut beberapa rumah adat di Indonesia. Nah, itu ada rumah Honai dari Papua. Kemudian ada Keraton Kasepuhan di Cirebon. Wah, ternyata nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Masyarakat mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang mereka tekuni agar dapat terus bertahan hidup. Beberapa jenis pekerjaan sangat berhubungan erat dengan sumber daya alam. Berikut ini beberapa pekerjaan yang berhubungan erat dengan sumber daya alam. 1. Pekerja tambang, menggantungkan hidupnya dari tambang mineral, misalnya penambang belerang di Kawah Ijen, Jawa Timur. Kedua, pekerja di penambangan minyak lepas pantai menggantungkan hidupnya untuk mencari minyak bumi. Ketiga, para petani menggantungkan hidupnya kepada sumber daya alam tumbuhan, tanah, air, dan matahari agar hasil panennya baik dan dapat dipasarkan. 4. Nelayan menggantungkan hidupnya pada hasil laut seperti berbagai jenis ikan, udang, kepiting, kerang, dan cumi. Untuk tugas pada pembelajaran kali ini, anak-anak praktek membacakan puisi tentang Candi Borobudur. Anak-anak bisa lihat di halaman 66. Di situ ada teks puisi Candi Borobudur. Akhirnya selesai sudah pembelajaran kali ini. Bila ada pertanyaan, anak-anak boleh menanyakan di kolom komentar atau WA ke teacher ya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatiannya, teacher mengucapkan terima kasih dan teacher memohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan selalu. Teacher akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.